Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Berapa banyak yang bersukacita? Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Saya betul-betul mengalami bagaimana realita hadirat Tuhan itu sungguh sangat kuat buat setiap kita yang terus mengikuti setiap ritme, irama, harmoni yang ada di dalam pujian dan penyembahan. Pasti akan merasakan bagaimana kuatnya pujian dan penyembahan itu boleh membawa jemaat Tuhan masuk di dalam hadirat. Puji nama Tuhan. Sepertinya tidak imbang ya, banyak yang sebelah kanan saya. Kan saya gini aja ya, enggak ya, sebelah sini ya, kasihan sekali. Anda apa di sebelah kanan ya? Sebelah kanan semua. Hampir rata bangkunya, sebelah kiri banyak kosongnya. Ya tidak apa-apa ya, posisi menentukan prestasi memang ya. Mungkin yang sebelah kanan, wah nanti dapat roti dan anggurnya duluan mungkin ya. Dan nanti bajunya sebelah kiri dulu ya. Ya enggak apa-apa ya, terserah saudara mau duduk di mana. Yang penting saudara menyiapkan hati saudara untuk menerima firman. Jangan biarkan firman itu berlalu. Pastikan firman terus mendekat masuk di dalam kehidupan jemaat Tuhan, dan pastikan hatimu terbuka. Katakan sama-sama, aku pastikan. Saya mohon, aku pastikan hatiku terbuka untuk kebenaran firman, dan aku izinkan firman itu membenahi karakterku, kehidupanku, jalan hidupku menjadi semakin akurat. Yang sepakat katakan amin. Hanya dengan firman, katakan hanya dengan firman. Ya, hanya dengan firman saudara bisa dibentuk karakternya. Dan hanya dengan firman orang-orang yang dibentuk karakternya akan mengalami transformasi. Jalan hidupnya diubahkan, jalan hidupnya dipulihkan. Sesungguhnya kita terus membutuhkan aliran air kehidupan, aliran Roh Kudus. Ya, saudara hidup di masa-masa yang sukar. Saya katakan setiap masa ada kesukarannya. Ya, tetapi masa-masa yang akan datang itu jauh lebih sukar dari masa-masa yang sekarang. Saudara hidup di masa-masa yang sukar, di tengah budaya dan tren-tren dunia yang semakin menjauhkan saudara dari kasih karunia Tuhan. Halo, yang semakin menjauhkan. Saudara nggak bisa hanya bertahan hidup sendiri. Ya, engkau membutuhkan komunitas. Saudara membutuhkan firman. Saudara membutuhkan gereja lokal yang betul-betul membentuk karaktermu. Halo, yang membentuk karakter saudara bukan hanya soal megahnya gereja, tetapi bagaimana gereja itu berdampak membentuk karakter jemaat. Kan ada banyak jemaat Tuhan yang hanya melihat, oh yang penting aku ibadah, gerejaku besar. Mereka hanya melihat tempat, melihat fasilitas yang terjadi. Mereka ibadah tetapi kehidupannya tidak dibentuk. Tidak punya budaya kerajaan surga. Ya, hidupnya akan sama dengan orang-orang yang tidak mengenal firman. Ya, kalau saudara tahu, saya baru ini membaca atau melihat artikel. Ya, beberapa tahun terakhir Korea Selatan itu menjadi sumber atau menjadi pusat bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu bekerja secara kuat, terutama di gereja-gereja yang besar, mega church. Ya, mega church, saudara tahu gereja yang ribuan orang, ya, yang begitu-betul gereja yang besar, ya, mega church. Dan Korea Selatan itu menjadi pusatnya. Ya. Tetapi lihatlah bagaimana ternyata gereja besar itu tidak menjadi ukuran, tidak menjadi patokan. Kalau ternyata sudah gerejanya besar, pasti akan terjadi ledakan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi kegerakan yang besar di sana. Ya. Banyak gereja-gereja besar di Korea Selatan itu mulai ditinggalkan. Ya. Mulai ditinggalkan, mulai kosong, dan mereka mulai beralih kembali kepada kelompok-kelompok sel yang kecil. Karena ternyata gereja besar tidak menjamin bagaimana kehidupan jemaat Tuhan itu dibentuk. Ya, seorang pemimpin mungkin tidak siap dengan begitu banyaknya jemaat dan domba yang harus dilayani. Akhirnya ada banyak pastor, ya kalau di luar negeri sebutannya pastor atau pendeta, itu yang hanya mencari popularitas, hanya mencari uang dari gereja yang ada. Mereka sudah seperti selebritis. Ya, kehidupannya betul-betul diliput media. Wah, ada followersnya luar biasa. Dan itu akhirnya membuat gereja ini tidak menjadi gereja yang hidup, justru menjadi gereja yang hanya menjadi sumber entertainment. Orang datang ke sana hanya melihat pertunjukan. Ya, aku sudah kasih persembahan besar, aku sudah kasih persembahan besar. Aku mau dihibur dengan pertunjukan, dengan entertainment, dengan show yang luar biasa. Itu yang mereka harapkan dari
firman-Nya, bukan bagaimana hadirat Tuhan mulai mengalir membawa pemulihan atas jemaat, tetapi gereja itu hanya sebagai bisnis show. Ya, dari situ mereka bisa jual produk dan sebagainya, hanya sebagai sumber ladang uang, dan itu mulai ditinggalkan. Ya, bagaimana kita melihat keruntuhan Hillsong, saudara kalau tahu ya, anak-anak muda yang tahu Hillsong itu berawal dari gereja yang menciptakan pujian-pujian yang banyak kita nyanyikan, akhirnya menjadi gereja yang global. Ya, tidak hanya awalnya di Australia, tetapi sudah global, hampir seluruh dunia gerejanya ada di situ. Tapi mulai runtuh, ya, karena sekali lagi Tuhan nggak melihat gereja yang besar, tapi bagaimana di dalam gereja itu ada hadirat Tuhan. Yes. Ya, di dalam gereja itu ada kebenaran. Amin. Yang dipastikan harus sampai kepada masing-masing jemaat. Ya. Supaya jemaat yang hadir ini tidak hanya sekedar mengejar show, mengejar hiburan semata yang mereka mungkin dapatkan hanya kesenangan sesaat. Ya, seperti saudara menikmati show-show yang ada. Ya, baru-baru ini ada show-nya Meteor Garden. Wah, ERSE, ya mungkin yang generasi saya tahu ya, pasti mungkin tahu. Wah, ERSE, konser di Jakarta kalau tidak salah ya. Itu teman-teman saya sampai ambil cuti nonton loh. Ya, di bela-belain itu ya, yang saya angkatan saya tuh. Makanya saya kok hari ini kok gak banyak orang di kantor, ngapain? Saya lihat statusnya udah gini-gini, wah, nonton ERSE, ternyata Meteor Garden. Saya tuh gak ngeh, ternyata yang seangkatan kok pada cuti ya, terutama yang teman-teman yang marketing yang ini yang tidak terkait dengan transaksional. Kalau transaksional memang agak sulit untuk cuti ya. Ya, yang marketing itu kok hari ini kok sepi, gak ada orang, kok kantornya kok gak banyak yang parkir motor atau mobilnya. Ternyata sebagian nonton itu ya sampai cuti di Jakarta nonton itu. Ya senangnya cuma sesaat, pulang dari situ ingat lagi cicilannya, utangnya, targetnya, krisis rumah tangga dan sebagainya, tidak mendapatkan apa-apa. Itulah yang selama ini terjadi di dalam gereja-gereja besar. Ya, jemaat itu hanya melihat bagaimana show itu terjadi, bagaimana melihat pendetaku dikenal luar biasa seperti seorang selebritis. Mereka mengagung-agungkan, mendewa-dewakan. Yang terjadi apa? Runtuh juga kok. Ya. Dan kembali lagi, saudara, kok mungkin pernah baca artikelnya, di Korea Selatan mulai mereka kembali lagi membangun komunitas-komunitas kecil, komsel-komsel kecil mulai dibangun kembali, gereja besar mulai ditinggalkan. Artinya bukan soal tempatnya, bukan soal gerejanya, tetapi bagaimana hadirat Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah ibadah, bagaimana firman dan kebenaran itu disingkapkan atas kehidupan jemaat Tuhan supaya mereka tidak tersesat kehidupannya. Ya, boleh ditampilkan. Makanya kenapa perlunya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, amin. Perlunya saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menuntun saudara hidup berjalan di dalam kebenaran yang saudara terima. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, aku sudah hidup benar. Aku nggak nyuri, ya. Aku nggak ngerampok, aku nggak begal, ya, aku nggak korupsi, ya, nggak korupsi dana MBG. Ini yang baru viral ya. Tega-teganya itu kan untuk anak-anak, ya, itu kan untuk anak-anak, untuk gizi anak-anak, masih dikorupsi juga. Ya, itulah orang-orang yang tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Mereka tidak lagi melihat ini untuk apa, mereka hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Ya, gue saudara berkatakan aku nggak melakukan itu, ya. Tetapi sekali lagi kebenaran yang saudara terima itu standarnya jauh lebih daripada itu. Ya, kalau kita berkata umat Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, artinya saudara melakukan atau di dalam hidup sehari-hari saudara mengerjakan, menampilkan sikap dan karakter yang benar. Amin. Ya. Dalam hidup saudara sehari-hari. Ya. Kalau saat ini di gereja saya lihat saudara semuanya hidup benar. Ya, kalau di gereja saya lihat loh semuanya hidupnya benar, ya. Pujian penyembahan, angkat tangan memuji Tuhan, mendengarkan firman. Tetapi bagaimana kebenaran itu dikerjakan, ditampilkan dalam hidup sehari-hari. Ya. Tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Yes. Tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Yes. Itulah yang dinamakan hidup yang benar. Ya. Mungkin kita nggak mencuri,
uang negara, ya uang kas RT, uang PKK. Tapi berapa banyak waktu yang sudah kita curi, waktu Tuhan yang sudah kita ambil untuk diri kita. Berapa banyak hak Tuhan yang kita kembalikan untuk Tuhan. Tapi banyak hal yang mungkin belum bisa kita kerjakan, ya. Banyak hal yang belum kita lakukan, kebenaran yang belum bisa kita kerjakan. Ya kalau di gereja semuanya terlihat seperti orang benar, tapi bagaimana ketika saudara menjalani hidupmu, kehidupan sehari-hari, apa yang saudara kerjakan, apakah sama dengan apa yang sedang tren dunia kerjakan saat ini? Apakah perilaku saudara, apakah perkataan saudara, apakah kata-kata yang saudara ucapkan dari mulut saudara sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Ya. Kalau itu masih saudara kerjakan, hidupmu belum benar. Ya. Ya. Mungkin saudara nggak nyuri, nggak begal, nggak korupsi, tetapi banyak ketidakbenaran, ketidakakuratan yang saudara munculkan di dalam hidupmu sehari-hari. Ya, saudara tidak berani untuk melawan arus dunia. Saudara mengikuti, ya, perkataan saudara dan dikatakan itu kan sudah jadi tren, kan itu sudah jadi budaya. Tetap aja sesuatu yang kotor keluar dari mulutmu itu dosa. Yes. Mau saudara melakukan pembenaran apapun, kan tren anak muda, kan bahasa gaul, bahasa sekarang. Apapun yang saudara lakukan, apapun pembenaran saudara ketika di-compare dengan firman-firman berkata jangan ada kata-kata yang tidak kudus, jangan ada kata-kata yang kotor. Masa dari mulut yang sama keluar pujian, penyembahan, haleluya, puji Tuhan, dari mulut yang sama saudara mengumpat orang lain? Apakah sudah betul itu hidup yang benar? Ya. Ya memang saudara tidak melakukan dosa yang berat, tetapi sekarang seringkali ya dosa yang kecil itu yang justru membuat kejatuhan di dalam hidup anak-anak Tuhan, yang saudara tidak sadari. Ya. Perkataan yang kotor, perbuatan saudara sulit untuk mengampuni. Ya. Apakah ada yang masih sulit mengampuni, masih menyimpan luka, masih menyimpan kesalahan orang lain, masih menyimpan sakit hati terhadap orang lain, bertahun-tahun saudara simpan, itu dosa. Ya. Karena Tuhan berkata ampuni kok. Yes. Kalau saudara katakan aku belum bisa mengampuni, artinya saudara masih menyimpan dosa. Orang yang masih menyimpan dosa tidak bisa disebut orang benar. Ya. Kita harus mulai berpikir kebenaran itu bukan hanya kebenaran duniawi saja, atau saya tidak melakukan kejahatan yang besar, tetapi ada banyak hal langkah hidup kita itu nggak akurat, nggak sesuai dengan firman. Ya. Kita belum berani melawan arus dunia. Kita masih ikut tren dunia, kita masih ikut budaya-budaya dunia, kita masih ikut cara-cara orang-orang dunia. Ya. Padahal kita harusnya punya prinsip. Yes. Abraham punya prinsip. Ya. Ishak punya prinsip. Orang-orang demikianlah yang disebut orang benar. Walaupun tantangannya berat, saya tahu. Ya. Untuk saudara hidup benar tantangannya berat. Bahkan mungkin ada harga yang harus dikorbankan. Ya. Karena ketika kita berani melakukan yang benar, mungkin kita akan kehilangan. Ada sesuatu yang kita korbankan. Ya. Ada sesuatu yang kita korbankan. Ya, ketika saudara melakukan, ya, karena orang benar itu sedikit. Ya, seringkali kita nggak berani karena apa? Kita cuma sendiri, yang lainnya melakukan. Aduh, kalau aku nggak melakukan, ya aku nggak sama dengan yang lain. Aku dikucilkan, aku berbeda. Ya memang kita bukan berasal dari dunia kok. Yes. Tuhan dengan jelas berkata engkau bukan berasal dari dunia, saudara berasal dari kerajaan surga. Dunia tidak mengenal kita, dunia tidak mengenal orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Sebab dunia itu tidak menerima kebenaran itu. Tapi kan saudara terima. Sudah seharusnya hidupmu berbeda, membawa sesuatu yang tidak lagi dikerjakan oleh dunia. Dunia mungkin boleh bermain-main dengan uang dan sebagainya. Saudara berani enggak? Ya karena seringkali ketika kita diperhadapkan, lagi butuh nih, ya, lagi butuh uang, tiba-tiba ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita mainkan. Orang dunia mengerjakan itu. Ya bagaimana caranya dia bisa menghindari pajak dan sebagainya. Ya. Kan pengusaha main di situ. Ya, pengusaha main di situ. Harusnya bayar pajak 100 juta. Sudah jelas-jelas itu dia keuntungannya segini, ketika dipotong pajak dia harus setor ke negara pajak mungkin 100 juta. Ini perusahaan besar ya, 100 juta. Dia puter, ya, dia cari
ya auditor atau lembaga keuangan atau konsultan keuangan, gimana caranya supaya angka ini bisa berubah, keuntungannya nggak 100 juta, keuntungannya jadi 50 juta, walaupun yang diterima secara nominal 100 juta, tetapi di dalam laporan keuangan itu tercantumnya 50 juta, pajaknya lebih ringan yang disetorkan kepada negara. Kan pengusaha main kayak gitu, ya. Ya, kalau nggak dia suap pegawai pajaknya. Saya nggak ngomong, nggak menjelek-jelekan institusi, tapi itulah yang terjadi. Harusnya bayar 100 juta. Dia cari pegawai pajak yang bisa diajak kong kali kong, korupsi. Ya, nggak semuanya pegawai pajak seperti itu ya. Saya tidak menjudge semua, tetapi ada. Ya, sudah terbukti kok, sudah ada yang ketangkep kok. Ya, kalau Bu Daud memang kerja di pajak, tapi dia nggak mau terima yang seperti itu. Ya, karena beberapa kali saya lihat sendiri kok. Ada orang datang ke rumah, ya, rumahnya Bu Sri Lestari. Iya Pak, mau cari apa? Saya mau konsultasi pajak. Saya ngomong sama Gren, Mama ada yang mau konsultasi. Saya nggak mau. Itu tuh orang tuh cari-cari minta supaya keringanan pajak. Saya nggak mau. Padahal itu ada uangnya itu. Kalau Gren mau terima, bagi-bagilah. Harusnya bayar 100 juta. Saya setor 75 ya Bu ya. Ibu setor ke negara 50, yang 25 masuk kantong Ibu. Lumayan loh. Satu orang, satu perusahaan 10 juta, 25 juta dapat itu. Orang dunia melakukan itu, dan itu sudah bukan hal yang ditutup-tutupi, itu sudah terjadi kok. Banyak orang melakukan itu. Apakah kita akan melakukan hal yang sama? Ya, mungkin saudara bukan skala yang besar lah. Semua yang besar itu diawali dari yang kecil. Orang korupsi sekarang, orang korupsi dana MBG, dana sebagainya itu tidak tiba-tiba dia korupsi yang besar. Dia korupsi dari yang kecil-kecil dulu. Ya, pengalaman yang kecil, lama-lama tambah besar. Ya, korupsi itu bukan hal dari hal yang langsung hal yang besar, hal yang kecil-kecil. Ya, jadi panitia, si dekorasi, beli kertas berapa? 20.000, bikin 30 lah. Bikin 30. Kan ada uang ini, anggap aja uang lelah lah, uang capek. Lah kan saudara jadi panitia sudah seharusnya saudara kerjakan itu kan. Nggak perlu lagi memang saudara dibayar. Kecuali saudara bekerja. Bekerja pun nggak boleh seperti itu. Ya, saya kerja di kantor, ketika saya diminta untuk, saya kebetulan ngurus semua rumah tangga kantor, istilahnya rumah tangga kantor ya, dari beli gula teh sampai beli komputer sampai beli yang gede-gede itu urusan saya. Jadi saya mau mainin harga di situ bisa aja. Saya mau markup, minta sama OB-nya cariin kwitansi kosong, bisa aja. Mau tiap hari saya main uang kayak gitu bisa. Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Buat apa saya melakukan hal yang gitu-gitu, tapi hidup saya berdosa di hadapan. Ya, hal kecil-kecil kok. Ya, dengan pembenaran, anggap aja kan kita kerja, panitia udah kerja, anggap aja itu uang lelah lah. Ya, uang transport, padahal nggak ngeluarin apa-apa itu sebenarnya. Ya, tapi sekarang dari hal-hal yang kecil itu kita mulai berani bermain-main di situ. Ya, kwitansi kita mainkan di situ, laporan keuangan dimainkan di situ. Ya, hal-hal yang kecil, bukan hal yang besar. Ya, tetapi lihatlah bagaimana efeknya. Bagaimana kebenaran itu tidak bisa kita kerjakan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita belum bisa melakukan kebenaran seutuhnya. Memang semuanya itu butuh proses. Tetapi mari saya ajak setiap saudara, ayo kita belajar. Namanya hidup benar berarti langkah hidup kita itu sudah mulai kita atur sesuai dengan kebenaran. Tidak lagi melakukan dengan cara-cara orang dunia. Wah, nanti saya gak dapat untung. Ya, nanti untuk saya berkurang. Lebih baik saudara gak dapat untung, tapi saudara jujur diberkati Tuhan. Amin. Daripada saudara melakukan sesuatu yang curang, saat itu saudara dapat untung, tapi kemudian saudara kedepannya saudara tidak mendapati keuntungan yang saudara terima, itu tidak akan saudara nikmati. Ya, tidak akan saudara nikmati. Lebih baik saudara hanya makan gaji aja. Gajiku sedikit gak cukup, tapi saudara jujur dalam pekerjaan saudara. Daripada saudara sudah gaji sedikit, saudara cari-cari tambahan dengan cara yang nggak benar, sudah hidup sulit, berdosa lagi. Saudara mau pilih mana? Ya, hidup benar walaupun dengan seadanya, tapi apakah saudara dapatkan banyak dengan dosa, dengan kecurangan? Ya, sekali lagi ada banyak hal
yang belum bisa kita kerjakan. Kita jangan mikir yang wah nggak melakukan korupsi enggak ini. Tetapi ada banyak hal mungkin kita belum sesuai dengan kebenaran. Kita belum bisa mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita belum bisa mengampuni. Kita masih melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Hal-hal yang curang. Ya kan? Namanya orang benar itu taat pada aturan. Ya, taat pada aturan. Bayar pajak ya bayar pajak. Ya motor jangan bodong. Bayar pajak ya bayar pajak dong. Ya kan untuk negara. Ya, Pak negara nggak punya kontribusi apa-apa. Ini motor saya yang beli. Uang saya kenapa saya harus bayar pajak? Tuhan berkata apa yang menjadi haknya kaisar berikan kepada kaisar. Ya. Kita hidup di Indonesia ada aturannya. Orang benar akan belajar ikut aturan sekecil apapun itu. Lampu merahnya jangan dilanggar. Jangan lawan arah. Itu kan hal yang kecil. Tapi banyak dari antara kita masih lakukan itu. Nggak pakai helm, nggak bawa surat, masih melanggar lampu merah, masih lawan arah. Dikasih tahu ngeyel. Ya, belajar. Ya, hidup benar berarti kita berani memunculkan itu, meskipun gak ada yang lihat. Ya, saya lampu merah gak pernah saya mau langgar ya, udah saya berhenti. Ya, udah ya sudah. Kenapa? Yang lainnya pada ngomong, ya saya berhenti. Pernah saya berhenti, belakang saya klakson mobil. Ini, saya diam aja, lampu merah kok. Dia minta saya jalan terus, ngapain? Sampai ini, diam aja. Mau dia mau turun mau mukul saya bilang lampu merah. Gitu. Ya wah, kita belajar. Cuman deket ke sana kok, nggak usah pakai helm, nggak usah bawa surat-surat. Ayolah, ya orang benar akan berani taat apapun itu. Kalau kita hal yang kecil aja kita nggak berani taat, kita akan cenderung bisa melakukan hal yang besar. Dosa besar itu dilakukan karena kita terus melakukan pelanggaran yang kecil itu. Ya, hidup benar berarti kita berani melakukan kebenaran. Apapun itu, walaupun kita sendiri, walaupun yang lain melakukan itu terserah. Yang penting kita hidup kudus, hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menghargai orang-orang benar. Abraham orang benar, Tuhan menghargai apa saja yang dikerjakan berhasil. Ishak orang benar, bahkan menabur di tempat yang kering, menggali sumur yang mati pun ada berkat di situ. Tanpa dia harus berkompromi dengan orang dunia, ya bagi-bagi hasilnya ya, bagi-bagi ya, kamu itu ngaku untung enggak, ya dia berdosa, saudara tambah lagi dosa. Ya belajarlah, ya berani untuk saudara melakukan kebenaran sekecil apapun, lakukan itu. Ya. Coba kita lihat ayatnya, ya kita belum buka ayat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-22 sampai 24. Kita akan melihat bagaimana orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya itu dipimpin dibawa kepada kebenaran sampai kepada kemuliaan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 20 ayat yang 22 sampai 24. Kita baca dengan suara yang keras ayat ini. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang percaya katakan amin. Lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus dengan jelas dia berkata, aku ini sekarang tawanan roh. Ya, di dalam ejaan yang lain mungkin ada yang bawa HP,
Ya dalam versi firman Allah yang hidup, aku tuh mengikuti kehendak Roh. Ya, tawanan itu konotasinya negatif ya, tetapi di dalam versi yang lain, aku itu mengikuti kehendak Roh Kudus. Aku itu mengikuti perintah Roh Kudus. Tidak lagi hidupku dikendalikan oleh keinginanku. Kalau keinginanku, keinginan manusia pasti cenderung melakukan sesuatu yang jahat. Pasti itu, firman Tuhan sudah berkata, manusia itu cenderung untuk melakukan sesuatu yang jahat, melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri, melakukan segala sesuatu yang memberi keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku sekarang ini tawanan Roh. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Amin. Kristus yang terus membawa aku kemanapun aku berjalan, dari kota ke kota, dari tempat ke tempat. Bukan aku lagi, bukan kehendakku, tetapi Kristus yang mendorong aku, yang menuntun aku. Mungkin dalam versi firman Allah yang hidup, Om Robi bawa ayat yang ke-22 saja. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang atas perintah Roh Kudus, atas perintah Roh Kudus, saya akan berangkat ke Yerusalem. Saya tidak tahu apa yang akan menimpa diri saya di sana. Atas perintah Roh Kudus, dengan mengikuti arahan Roh Kudus saya berangkat. Nggak tahu nanti di sana saya dapatkan sengsara, penjara dan sebagainya. Karena ketika kita hidup benar, akan ada banyak orang nggak suka. Hidup benar artinya kita melakukan segala sesuatu yang benar. Jangan cuma berasa punya iman. 2 minggu yang lalu, baru-baru ini saudara mungkin dengar ada gereja GMS di Jogja digerebek ketika ibadah. Dengar ya kasusnya ya, gereja GMS di Bantul digerebek ketika ibadah, warga minta ibadah ditutup. Gara-garanya apa? Gereja belum punya izin. Kita belum punya iman. Tuhan Yesus bilang, kamu bodoh, belum punya izin bikin ibadah. Peraturan negara harus ada izin. Saya ketika dengar, kalau saudara hanya dengar dari sisi yang jemaat, rasanya sakit hati. Wah kita orang Kristen harus membela. Dia belum punya izin kok. Belum ada izinnya kok. Apakah itu benar? Jadi benar itu harus taat hukum. Jangan karena kita merasa aku anak Tuhan, aku akan berjalan walaupun nanti di penjara dipukul orang. Karena kebodohan saudara itu gereja dirusak, karena ditutup karena kebodohan karena kelalaian sang pemilik gereja. Belum punya izin kok, izinnya belum turun, belum lengkap kok. Bikin izin dulu. Walaupun mungkin sudah punya iman, Tuhan bela, tapi hidupmu sudah harus benar dulu. Saya nggak membela yang rusak itu juga, atau yang gerbek itu juga. Kalau dengan kekerasan, dengan intimidasi juga salah. Gerejanya juga belum ada izin kok. Kita kembali lagi kepada peraturan pemerintah, rumah ibadah memang harus ada izin. Jangan katakan kan ibadah sesuatu yang baik, kenapa harus izin? Pemerintah bilang seperti itu kok. Jangan seperti tadi. Ini motor saya kok. Saya beli pakai uang saya, berapa harus bayar pajak? Saudara hidup di Indonesia, Kan saudara bikin negara sendiri. Saudara hidup di Indonesia, ada peraturan yang harus saudara ikuti. Seperti itu. Rasul Paulus jelas berkata, aku ditawanan Roh, mengikuti kehendak Roh Kudus. Aku nggak tahu di sana nanti aku dapatkan apa. Karena ketika orang hidup benar, akan ada banyak tantangannya. Saya katakan orang kalau mau hidup benar, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Amin. Tetapi percaya, Roh Kudus akan menuntun berjalan di dalam kebenaran yang membawa kepada kemuliaan. Rasul Paulus mungkin alami aniaya, alami banyak masalah dan besar sekali tantangan yang harus dihadapi. Tetapi ayat 24 berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan, menyelesaikan perjalanan profetik yang sudah aku mulai. Aku harus tuntaskan sampai kepada kemuliaan. Walaupun siksaan, penjara, aniaya itu menantiku, tetapi aku percaya, kata Rasul Paulus, aku berjalan bukan kehendakku. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus.
Ketika aku berjalan, ketika aku melakukan segala sesuatu, bukan diriku lagi, tetapi Kristus, firman, dan kebenaran itu yang aku kerjakan. Memang berat, ya, memang berat. Ya, ketika kita mau belajar hidup benar, mungkin kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, bisa jadi kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, berani belajar hidup benar kok. Mungkin kita tidak akan mendapatkan, atau ya kita mendapatkan ya memang yang bagian kita tidak akan bisa mendapatkan lebih seperti orang-orang yang terima, orang-orang yang dapatkan saat ini. Ya, mereka dapatkan itu dengan cara-cara manipulasi data, keuangan dan sebagainya, bisa dapatkan lebih. Mungkin kita akan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ada kemuliaan yang kita terima. Ya, kemuliaan itu tidak akan ditunggu saudara meninggal dulu, ya masuk surga baru kemuliaan. Tetapi selama kita hidup di dunia, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Ya, Tuhan akan mengangkat saudara. Ya, orang yang hidup benar akan membawa dampak atas hidup orang lain. Ya, membawa terang atas hidup orang lain. Bagaimana Rasul Paulus katakan. Ya, aku tidak tahu apakah ketika aku mengikuti arahan Roh Kudus di sana di kota Yerusalem aku akan dipenjara dan sebagainya. Aku tidak menghiraukan itu. Yang penting aku mengikuti arahan Roh Kudus. Yang penting aku melakukan kebenaran. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Yang penting tugas pelayananku, yang penting kehidupan profetiku ini terus berjalan sampai kepada kemuliaan. Itu yang Tuhan kerjakan. Lukas 22 ayat yang ke-43. Lukas 22. Sudah pernah kita baca. Ya, Lukas 22 ayat 42-43. Lukas 22 ayat 42-43. Sudah ketemu? Amin. Kita baca bersama-sama ayat ini. Lukas 22 ayat yang ke-42-43. Demikian firman Tuhan 23. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Amin. Ketika Tuhan Yesus mau melakukan kebenaran, tantangannya berat, tubuhnya sendiri bergetar, menolak, takut. Tetapi malaikat Tuhan memberikan kekuatan untuk mengerjakan itu, karena ada kemuliaan yang menanti. Ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan orang-orang yang mau belajar hidup benar. Mari saya rindu jemaat Tuhan. Ya, mari kita mulai latih diri kita. Memang tidak mudah. Ya, memang tidak mudah untuk melawan arus dunia. Memang tidak mudah untuk melawan budaya, prinsip-prinsip dunia yang sudah terlanjur melekat. Tetapi belum terlambat. Ini waktu dan saatnya saudara sebagai orang benar melakukan hal-hal yang benar. Walaupun tidak ada yang melihat, walaupun engkau hanya sendiri, saudara sendiri, yang lain melakukan itu, saudara sendiri sepertinya saudara, lawanku banyak, jangan takut. Ya, Rasul Paulus berkata, ya, aku tidak menghiraukan nyawaku, yang penting aku mau hidup benar sesuai dengan arahan Roh Kudus. Tuhan akan menolong. Malaikat Tuhan akan dicurahkan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan untuk kita mengerjakan kebenaran itu. Jadi pastikan kita belajar hidup benar. Kelolalah keuangan dengan benar. Jangan mengikuti gaya hidup orang dunia. Ya, jangan mengikuti apa yang sedang dunia kerjakan saat ini. Belajarlah kelola keuangan dengan baik, kelolalah waktu dengan baik. Memang boleh saudara bergaul, boleh. Ya, saudara kumpul-kumpul boleh. Ya, tetapi ingat, bagaimana kehidupan saudara itu sudah dikuduskan. Arti dikuduskan itu sudah dipisahkan. Tidak lagi saudara mengikuti jalan hidup orang yang berdosa. Ya, Amsal atau Mazmur berkata, ya, aku tidak mau berjalan di jalan orang berdosa, tidak mau duduk di dalam kumpulan, ya, Mazmur 1, kumpulan pencemooh. Aku tidak mau hidup menuruti jalan hidup orang dunia. Tidak mau lagi. Itu yang dinamakan orang yang hidup
benar. Yes. Ganjarannya apa? Segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan kekurangan air, yang akarnya terus merambat, yang daunnya tetap hijau walaupun terik panas, yang akan mengeluarkan buah pada musimnya. Bahkan setiap musim itu ganjarannya orang benar. Berkatnya bukan datang dari dunia. Dunia hanya memberikan sepertinya wah senang sesaat. Ya senang sesaat. Besok audit datang, KPK datang, kena itu tangkap tangan kan. Ya, tetapi orang yang hidupnya benar sepertinya nggak dapat apa-apa dari dunia. Tetapi lihatlah bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyertaan dan berkat Tuhan itu. Ya, janji Tuhan itu Tuhan nyatakan dengan cara yang ajaib. Tuhan bisa memberkati saudara. Jadi saudara haruslah tetap hidup benar. Apapun yang saudara kerjakan saat ini, ketika saudara bekerja, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan benar. Ketika saudara berusaha, saudara punya bisnis, kelolalah bisnis itu dengan benar, kelolalah dengan baik. Ya, jangan manipulasi data, jangan saudara ngemplang pajak. Ya, berikanlah. Ya, memang waduh berat. Kan usaha, sempat saya lihat video ibu-ibu marah sama pegawai pajak. Dulu ketika saya mau bikin usaha, negara nggak kasih saya modal. Ya, saya usaha saya sendiri. Sampai usaha saya sudah berhasil, sudah besar, datang pegawai pajak nagih pajak. Ya gimana? Ya, kita hidup di negara Indonesia. Ya memang kultur budayanya seperti itu. Mungkin negara tidak memberi kontribusi, tetapi ya sebagai orang benar, berikanlah apa yang menjadi hak negara. Yang bayar pajak ya bayar pajak. Saudara punya motor 3, jangan cuma bayar 1, yang 2 disimpan di rumah. Ya, terus plat nomornya bikin plat nomor yang cetak sendiri, ya bikin tahunnya dipanjangin, padahal nggak ada suratnya. Ya, itu trik-trik dunia kan. Ya, jangan seperti itulah jemaat Tuhan. Ya, saudara bisa beli motor 3, 4, 5, ya berani bayar pajaknya. Waduh, pajaknya progresif. Ya jangan punya motor banyak-banyak, secukupnya. Ya, aduh punya mobil banyak tapi nggak mau bayar pajak, nah ya nggak bisa. Ya, kita berani punya sesuatu ya harus berani bertanggung jawab akan hal itu. Ya, belajarlah taat aturan yang benar. Ya, air itu sudah berulang-ulang kali, Bang minta naik motor, Bang naik motor. Temanku tuh udah semua naik motor, Bang, udah bisa naik motor. Nanti umur 17. Saya dari kecil saya ajari dia untuk tidak punya jalan pintas. Enggak, saya enggak mau. Saya tidak mengajari dia jalan pintas. Ya, walaupun orang katakan enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Enggak, saya tidak akan mengajari anak-anak saya jalan pintas. Saya ajari dia jalan yang benar. Kalau negara katakan umur 17 baru berhak naik motor, saya akan ajari anak saya akan berikan dia motor pada saat dia umur 17 dan dia sudah punya SIM. Dan SIM-nya saya pastikan saya nggak mau nembak. Ya, saya akan urus sendiri. Belajarlah mengajari anak-anak saudara jangan jalan pintas, tetapi jalan yang benar. Supaya nanti ketika kedepannya, ya dia cari kerja, dia cari apa, dia tidak dengan cara-cara yang nyuap orang lah dan sebagainya. Dia akan dengan cara yang benar. Wah, ya sulit. Ya, untuk masuk ke sana harus pakai ini, harus pakai uang, harus nyogok sini, harus nyogok sana. Hal itu berlaku untuk orang dunia, tidak akan berlaku untuk anak Tuhan. Yang berani hidup benar. Amin. Ya, ini kalau ada adik saya polisi, saya suruh kesaksian itu. Ya, dia jadi perwira nggak nyogok, walaupun dia berulang kali disikut temannya. Udah masuk itu daftar nama Bangli Puring Tias Bintara Anugrah, udah masuk itu. Giliran final namanya ketendang temannya yang berani pakai ini berkali-kali, 3 kali mungkin. Tapi akhirnya dengan jalan Tuhan loh, bisa dia dapat perwiranya tanpa dia harus gini, tanpa harus dia sikut temannya, hanya dengan doa. Ketika kita belajar berani melakukan hal yang benar, Tuhan membela. Tetapi ketika kita berani, kita hanya jalan pintas, dan mungkin kita akan dapatkan itu. Tetapi kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita sudah kehilangan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kita hanya mendapatkan nama di dunia, tapi kita tidak akan dapatkan kemuliaan dari Tuhan. Ya,
Sekali lagi, trik-trik itu hanya berlaku untuk orang dunia. Mungkin saudara katakan akan sulit kalau budayanya sudah seperti itu, berat nanti nggak akan bisa, nggak akan masuk. Belajarlah mengandalkan Tuhan. Yes, amin. Hidup saudara itu hidup orang yang benar. Yes. Kalau hidup orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Yes, amin. Seringkali yang meragukan karena kita melihat semuanya melakukan itu kok, dan kita ragu. Ya. Waduh, kalau nggak ikut-ikutan nggak bisa ini. Waduh, harus sama nih. Semuanya pakai uang, ya harus pakai uang ini. Kalau nggak bisa nih. Itu kan orang dunia. Tetapi ketika kita belajar berani hidup benar, kita akan menentang arus dunia. Mungkin sepertinya berat, tetapi nanti ada jalan Tuhan yang akan membela kita. Yes, terjadilah dalam nama. Belajarlah hidup benar, sekecil apapun. Ya, jatuhnya saudara di mana? Di uang. Belajarlah kelola uang dengan baik. Waduh, nggak cukup, belajarlah. Saya pun pernah merasakan, ya nggak cukup itu, saya pernah merasakan itu. Ya. Sampai saya sudah pernah saksikan, sampai saya di Kudus harus makan sehari itu cuma sekali. Nggak bisa kalau saya sarapan pagi, saya nggak akan makan nanti malam. Sampai saya kalahkan, saya nggak sarapan, saya nggak makan siang, saya sarapan cuma dibawain Energen 5 bungkus untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sama saya itu masih ada saksinya. Energen 5, satu renteng 5 itu untuk sarapan. Nanti makannya nanti malam. Karena sangat-sangat uang gaji itu minim sekali. Tetapi saya tidak pernah melalaikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Yes. Itulah kunci kesuksesan kita. Ketika kita ragu, karena ketika kita melihat orang lain, situasi dan kondisi seperti ini, kita jadi ragu. Berarti kita belum punya iman. Ya. Iman kita belum kokoh. Ya, belajarlah. Jadilah hidup benar. Apapun kondisinya, situasinya. Yes. Ya, tantangannya berat, pasti berat. Saya tahu berat tantangannya itu hidup benar. Berat. Gak mudah. Saya tahu gak mudah. Tetapi Roh Kudus akan memberikan Amen. kekuatan. Seperti malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus yang sepertinya sudah mau meninggalkan itu. Tuhan, lakukanlah Tuhan. Gak mampu, gak kuat untuk melakukan kebenaran ini, gak mampu, gak kuat. Tetapi malaikat Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ya. Jadi belajarlah. Ketika kita belajar melakukan yang benar, mengikuti jalan yang benar, Tuhan akan menuntun dan menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman tidak saya pandang lebarkan lagi, tapi saya percaya saudara menangkap isi firman. Ya, amen. Mari belajar. Belum terlambat. Belum ada yang terlambat. Ketika saudara katakan, aku sudah banyak melakukan ketidakakuratan, banyak melakukan kecurangan. Ini waktu dan saatnya untuk saudara berbalik dari cara-cara dunia, dari trik-trik ya yang hanya menguntungkan diri sendiri, jalan-jalan pintas yang seringkali saudara ambil untuk membawa keuntungan buat diri saudara sendiri. Ayo mulai berbalik. Belajarlah